Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Apakah kita merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan pada pagi hari ini? Tak kala kita merasakan berkat Tuhan yang penuh kelimpahan, maka saat itu juga hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita yang besar, serta bersiap untuk menjadi berkat dalam segala hal pada hari ini. Karena orang yang benar-benar hendak menjadi berkat, tentulah orang yang memiliki rasa syukur yang besar. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020, bertemakan jangan ragu untuk menjadi berkat, tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Atau di dalam bahasa Batak dikatakan, bahen marjabar pitu manang walu halak, aidang di botoho manang dia rotu atas tanoon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup yang singkat ini, sangat penting bagi kita memakai kesempatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang kita sembah, yakni dengan tidak membuang-buang kesempatan untuk menjadi berkat. Ada suatu perkataan bijak yang mengatakan, hidup kita akan selalu penuh makna jika hati kita selalu memberi. Karena di dalam ajaran kekristenan selalu menekankan tentang kasih dan menyatakan kasih itu. Salah satunya melalui hal memberi. Maka setiap orang percaya harus suka memberi atau menabur, bukan menerima saja. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang terkasih, suatu waktu ada seorang ibu yang sudah berumur, telah cukup lama mencoba meminta pertolongan tak kala ia mengalami kesusahan di pinggir jalan di tepi suatu hutan. Dia mencoba melambaikan tangannya untuk menyetop orang yang lewat, tetapi tak seorang pun mau menolong si ibu tersebut. Akhirnya ada seorang pemuda yang lewat dan mau menolong dia. Si ibu yang telah tua tersebut meminta tolong kepada pemuda itu agar sudi untuk mengganti ban mobilnya yang telah bocor. Tak lama kemudian mobil itu siap untuk dipakai lagi. Merasa sangat berterima kasih, si ibu itu mencoba untuk memberi sejumlah uang. Akan tetapi si pemuda menolak, katanya, jika ibu ingin berterima kasih, berikanlah kebaikan kepada orang lain yang ibu temui sambil mengingat pertemuan kita di pinggir hutan ini. Lalu mereka berpisah. Dalam firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 2 mengungkapkan tentang menabur kebaikan atau hal memberi. Hal ini sangat perlu dilakukan kepada banyak orang agar ketika waktu berjalan atau berputar, maka kebaikan atau hal memberi itu terus mengalir kepada banyak orang. Serta ada kalanya kebaikan itu bisa kembali kepada kita yang melakukannya. Hal ini tentu bukan supaya kita melakukan hal memberi sambil mengharapkan kebaikan juga untuk kita dapatkan. Pengkhotbah berpesan bahwa justru karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, kita tidak boleh menunda berbuat kebaikan atau memberi. Teruslah menabur kebaikan dengan rajin. Biarlah kebaikan itu terus mengalir atau sambung menyambung seperti mata rantai, sehingga dunia ini dipenuhi dengan warna kasih yang saling memberi. Pada kisah di atas, akhirnya si pemuda tersebut
mendapat manfaat di kemudian hari pada dirinya, di mana setelah menunjukkan kebaikan kepada si ibu tua itu, suatu hari karena tergerak oleh belas kasih, si ibu yang telah menerima pertolongan itu memberi uang kepada seorang nenek yang kekurangan uang untuk membayar obat yang si nenek beli dari suatu apotek. Uang itu diberikan dengan dibarengi secari kertas kecil dengan catatan yang mengatakan, "Aku telah menerima kebaikan pada suatu sore di pinggir hutan." Rupanya si nenek itu adalah ibu dari si pemuda yang telah memberikan pertolongan. Dan si nenek itu menunjukkan kertas itu kepada anaknya. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang sering lalai untuk kita lakukan adalah memberi. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak ragu-ragu dalam hal memberi. Jangan takut untuk memberi, karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita tidak akan hidup berkekurangan dengan hal memberi. Tuhan akan membalas apa yang kita tabur. Walau mungkin kita tidak secara langsung menerima buah dari perbuatan baik kita. Pada dasarnya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan malapetaka menimpa dirinya. Karena itu banyaklah berbuat kebaikan kepada sesama. Terlebih di tengah kesulitan karena virus corona ini. Janganlah kita lupa untuk membantu dan memberi kepada sesama kita. Karena Tuhan memanggil kita untuk itu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam satu hari ini di segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus yang memberkati segala perjalanan hidup kami dan menyapa kami pada pagi hari ini untuk memberi kepada setiap orang. Ajari kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mampu memberi seturut dengan perintah Tuhan. Bapa Surgawi, berkati keluarga kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada dalam segala aktivitasnya. Engkau Tuhan yang melingkupinya. Berkati setiap pekerjaan kami sehingga menghasilkan buah yang baik. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan yang menjamah dan memulihkannya, memberikan kesembuhan kepada mereka. Bagi negara kami, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami. Berkati gereja-Mu menjadi penyataan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.